Pelan-pelan jelasinnya, pelan-pelan nggak apa-apa. Gimana caranya keselin? Maksudnya ini apakah admin ada di satu tempat gitu maksudnya ya berarti ya? Ini dia Ada di di satu satu tempat terus dihubungin tempat, pakai LAN buat hubungin masuk ke LAN servernya gitu. ke servernya. Oh, jadi mungkin ada beberapa admin gitu ya maksudnya ya? Yang Iya, atau mungkin yang bakalan mengelola ada beberapa bagian server. gitu ya yang mengelola untuk ini. Oke, ngerti maksudnya ya. Jadi mungkin di sini nanti saran dari Ibu tambahkan saja misalnya ini bagian apa ya? Maksudnya yang di sini ya, yang ada PC laptop yang ada 3 ini, yang LAN ini dia ada di bagian yang mana? Maksudnya mungkin seperti kemarin yang kalau yang kita lihat ada yang di bagian ini misalnya apa namanya yang mengurus penjualan mungkin pemasaran atau apa ya bisa mungkin dibagi di sini ya. Oke ya. Jadi itu dicatat ya kelompoknya Arda dan kawan-kawan, oke? Siap, Bu. Jadi nanti di sini juga di penjelasan bisa kalian tambah jadinya. Ya, boleh nambahkan penjelasan apapun di sini, entah itu mungkin PC servernya speknya apa dan lain sebagainya silahkan ditambahkan ya supaya lengkap laporannya. Oke? Itu ya catatannya untuk kelompoknya Arda. Oke. Terus sama-sama. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang baru masuk, yang baru masuk langsung buka SIA-nya ya. Sekali lagi Ibu ingatkan di SIA itu kalian absen dari tanggal 1 sampai 29 ini. Maksudnya di kuliah SI ya, dari tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Jadi kalian absen di tanggal itu karena absen sebelumnya tidak tersimpan. Oke? Ya, jangan lupa absen ya. Ibu buka dulu seharian ini untuk absen, jangan sampai lupa. Nanti besok Ibu tutup. Jadi kalian bisa absen sepanjang hari ini, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya ini untuk kelompoknya Bilya. Ada kelompoknya Bilya? Kelompoknya Bilya, Adriandri, Audrey. Hadir, oke. Oke, kalian bikinnya yang arsitekturnya apa nih? Arsitekturnya tersentral ya kalau nggak salah ya. Ya, sentralisasi. Oke. Jadi di sini yang kalian apa namanya? Yang kalian lakukan adalah di sini berarti ada mainframe, firewall, internet, perusahaan dan user. Oh, ini berarti perusahaan yang mendaftar ke ini maksudnya ya? Iya, Bu. Ya, perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaan. Oke. Oke, boleh seperti ini ya. Sudah benar ininya karena dia tersentralisasi, berarti tinggal tambahin aja di penjelasan ya. Maksudnya ini apa mungkin spesifikasi dari yang bisa menggunakan atau yang lain gitu ya, yang memang dibutuhkan untuk arsitekturnya. Itu aja ya paling ya. Kalau ini kayaknya kalian udah menjelaskan dengan jelas, hanya yang di itu aja, yang di bagian itu ya. Maksudnya penjelasan lebih untuk apa namanya yang dibutuhkan, misalnya mainframe apa namanya database-nya yang dipakai apa, terus firewall digunakan untuk apa mungkin ya, terus laptopnya itu mungkin yang bisa mengakses yang minimal spek berapa dan lain sebagainya ya. Itu ya mungkin bisa ditambahkan kalau kalian mau nambahkan. Oke, itu jadi dari penjelasannya. Ada pertanyaan dulu kelompok? Ada?
Ada? Kelompok? Nggak ada? Mungkin nggak ada, Bu. Nggak ada, oke ya. Dicatat ya, jangan lupa. Ya, itu untuk tambahannya. Oke, Siap, makasih. Makasih, Bu. ya sama-sama. Sebentar. Oke, terus selanjutnya ini kelompoknya Lale Inaya, Nindi, Nuriastika, Oktaviana, Putri Melinda, Saprini. Ada? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Ada. Bu. Jadi ini yang hoax itu ya, yang hoax itu yang dipakai adalah yang client server. Kenapa kok memilih client server? Kenapa kita pilih client server, Bu? Mm-mm, Karena mm-mm, kita itu hanya informasi aja, Bu, hanya berbagi informasi aja. mm-mm. Karena kita ndak ada yang bersifat penjualan, Bu. Jadinya hanya informasi saja, makanya kita pakai arsitektur klien, Bu. Mm-mm. Oke. Tapi di sini kalau client server, servernya ada di mainframe ini ya maksudnya ya? Iya, Bu. Oke. Kira-kira ada nggak peripheral yang bisa diakses sama klien? Ada kira-kira? Kayak gimana, Bu, maksudnya? Kan peripheral kemarin kita sudah jelaskan bahwa arsitektur client server itu paling tidak ada peripheral yang bisa diakses oleh klien maupun oleh server. Peripheralnya di mana adalah ada ini apa namanya, ada printer mungkin, ada ini yang lain gimana? Yang kayak sejenis downloadan gitu ya, Bu? Peripheral, berarti peripheral itu yang nancep di dekat komputernya itu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak Kita ada nggak ya? pakai kayak gitu, ya. Oke, jadi sebenarnya ya untuk kelompok yang lain juga ya sebenarnya client server itu tidak hanya terbatas oleh LAN yang dipakai ya, maksudnya ada di satu tempat. Boleh juga seperti ini ya, boleh juga kalian lakukan seperti ini, disebut sebagai client server boleh. Cuma nanti berarti kalau untuk kelompok ini nanti dijelaskan lagi arsitekturnya seperti apa ya, maksudnya client server yang bentuk yang seperti apa yang dipakai ya, misalnya mainframe-nya, database-nya, internet. Nah, berarti adminnya di sini apa yang dia lakukan juga, maksudnya terus usernya juga apa yang bisa dilakukan. Apakah user ini hanya menggunakan web aja ya, Chrome atau Mozilla, atau bisa juga dia menggunakan smartphone gitu ya. Jadi web ini diakses dengan menggunakan apa? Kalau ini kan database-nya diakses dengan menggunakan PC. Nah, web ini diakses dengan menggunakan apa juga ditambahkan nanti ya. Iya, Bu. Baik, Ya Bu. itu ya, sama penjelasannya belum ada penjelasan dari arsitekturnya ini. Iya, Bu. Makasih, Oke, Bu. itu ya untuk catatan kelompok ini supaya tidak terlalu pendek penjelasannya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. terus selanjutnya kelompoknya Zaki, lalu Dharma, lalu Zofran, Audi, sama Bagas. Ada perwakilan kelompok? Ada, Bu, ada. Ada? Oke. Ada, Bu. Ada ya. Nah, ini vaksin itu ya, arsitekturnya yang dipilih, apa yang dipakai jadinya client server juga. Oke, kenapa kok memilih client server? Gimana? Kenapa memilih client server? Kelompok? Ya karena kita cuma menyediakan informasi juga, Bu. Nggak ada transaksi pembelian atau yang lainnya gitu. Oke. Nah, tapi perlu dipikirkan siapa aja user yang menggunakan.
Adakah Iya, ini di apa namanya dikaitkan dengan kementerian atau sejenisnya gitu? Maksudnya organisasi atau apa namanya instansi yang berhak memberikan memberikan apa namanya kewenangan atas sampai mana perkembangan vaksinnya. iya nanti ada yang kayak jadi Mm-mm. admin gitu, Bu. Dia bisa mengolah data yang ada di database-nya. Tapi kalau yang klien biasa itu nggak bisa, dia cuma lihat-lihat doang, gitu, Bu. Oke, nah itu ya, berarti kalian kan berarti punya admin ya. Nah, itu berarti nanti kasih keterangan di mana letak adminnya. Ya, maksudnya adminnya itu apakah dia hanya menggunakan server saja ya dengan database atau bagaimana? Ya, nanti kalian atur ya di sini mungkin supaya bisa membedakan kira-kira siapa aja user yang berperan di dalam arsitektur ini. Ya, selain klien, pastinya kliennya ini ya, maksudnya dengan menggunakan PC maupun smartphone. Tapi adminnya ini di mana letaknya? Nanti dikasih ya, dikasih Iya, Bu. ini Iya. di sini. Oke, terus dari ininya udah apa penjelasannya mungkin perlu ditambah apa yang perlu tadi ya, yang ditambahkan di dalam gambar. Oke, sip deh, itu aja ya. Oke, untuk kelompok ini sudah. Kelompok selanjutnya, ini kelompoknya Anissa, Dewi, Putri, Hamariska. Ada? Udah, Bu. Ada ya? Oke. Nah, ini kalau yang Ibu lihat, ini sudah bagus ya, apa namanya, rancangan arsitekturnya. Mungkin hanya perlu penjelasan. Ya, penjelasan dari rancangan ini. Ini kan langsung jenisnya ya. Jadi perlu mungkin penjelasan yang nomor ini, bab 1 ini. Rancangan arsitekturnya boleh dijelaskan. Nah, ini juga yang Ibu mau tanyakan, dia pakai WAN ini, WAN-nya internet atau apa? WAN yang lain maksudnya? Internet, Bu. Internet ya, kalau gitu langsung aja dituliskan internet. Internet. Boleh ya? Maksudnya jadi ibunya. Nggak usah pakai WAN lagi, takutnya karena dianggap white ya, white-nya ini kan kalau WAN yang dimaksud kan bisa jadi di area tertentu aja gitu ya. Tapi kan ini maksudnya menjangkau ke semua tempat kan. Jadi lebih baik diganti jadi internet aja di sini. Ya. Mungkin untuk yang lain juga bisa melihat di sini apa namanya arsitektur ya. Maksudnya kalau yang seperti ini berarti kita lebih enak melihatnya karena apa? Di sini sudah ada apa namanya penjelasan siapa saja yang menggunakan ya. Misalnya kalau di perusahaan, dia maksudnya ada satu perusahaan mungkin ya, yang mengatur untuk keuangan, bla 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 yang lain ini sudah dijadikan satu nih, dikotain. Berarti ini punyanya kantor pusat dan mungkin terhubung ke yang lainnya ini ya. Nah, perlu diperhatikan juga untuk kelompok ini kantor cabang ya tulisannya ya? Kantor cabang A, B, C, ya gitu ya? Iya, Ibu, itu tulisannya. Kecil. Nah, kalian kan juga terhubung dengan pelanggan. Ya, maksudnya adalah yang mau make aplikasi ini atau sistem informasi ini. Ya, pasti terhubung kan? Nah, itu berarti yang belum ada tuh. Ditambahin ya. Oh, iya, Bu, iya. Mana kira-kira kalau ditambahinnya, Bu? Berarti kan dia terhubungnya lebih kemana? Ke kantor cabangnya ini pun juga perlu perlu ditelusuri lagi. Ini untuk apa? Ya, maksudnya adalah untuk apanya itu berarti dia kegunaannya di SI ini untuk apa? Kantor cabangnya ini. Kalau misalnya dia tidak tadi Ibu mikirnya ini adalah pelanggannya nih, tapi ternyata adalah kantor cabang. Nah, coba kalian diskusi lagi dengan kelompok,
kelompoknya, kantor cabang ini digunakan untuk apa? Apakah memang di setiap provinsi misalnya ada kantor cabang? Kalau iya, oke, kalian kotain lagi jadi satu. Iya Bu, di tiap provinsi ada. Nah, kalau memang begitu maksudnya karena tidak ada penjelasannya, Ibu tebak-tebak aja. Jadi, nah ini dikotain lagi, nah baru nanti terhubung ke pelanggannya di bawahnya berarti. Oh, iya, Bu. Ya. Berarti buat lagi yang untuk pelanggannya ya, Bu? Kan nanti maksudnya kalian kan mendistribusikan, entah kalian sebut sebagai pelanggan atau yang lain, mungkin kan ya, terserah sih, cuma maksudnya ada yang gimana caranya mereka bisa terhubung dengan SI ini, gitu ya. Nanti dituliskan lagi di bawahnya, dan diberikan penjelasan dari rancangan arsitekturnya, oke? Iya, Bu. Ya, oke, sip, itu dah ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelompoknya Dewi dan kawan-kawan. Terus selanjutnya ini kelompoknya Wilda, Husnul Khotimah, Rifki, Nujia, sama Uno. Ada ya anggota kelompok? Ya, Bu. Perwakilan ada ya? Ada, hadir, oke. Ini kemarin dia lebih ke gimana ya? Pemerintah ya? Maksudnya ada pemerintah ya? Ya, Bu. Ada pemerintah yang menyalurkan bantuan gitu ya, kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Ya, betul ya. Berarti sama seperti yang tadi, yang maksudnya apa namanya kelompok sebelumnya, kelompoknya Dewi, ini mungkin bisa kalian, berarti ini di pemerintahnya berarti ini ya? Ya, Bu, di sistem pemerintahan. Yang ini ya. Nah, berarti mana yang ada di pemerintahan kalian jadiin satu. Maksudnya dikotain gitu ya. Jadi supaya tahu kira-kira mana yang ada di pemerintahan. Terus baru nanti kira-kira dia terhubung dengan pendataan penerimanya perlu arsitektur seperti apa dan seterusnya nanti kalian juga gambarkan. Ya, jadi kalau misalnya dia seperti tadi, seperti punyanya kelompoknya Dewi, berarti mungkin kalau misalnya kalian merasa perlu ada cabang, ya berikan cabang. Kalau enggak, ya langsung berarti ke penerima bantuannya langsung. Ya, itu ya, tinggal itu aja sih. Sama berarti ini kalian juga belum ada penjelasan nomor satunya ya, jadi jelaskan sejelas-jelasnya berarti apa sih yang dibutuhkan di dalam arsitektur SI-nya. Oke, itu ya catatannya ya untuk kelompoknya Uno dan kawan-kawan. Ini berarti desentralnya juga nanti bisa bertambah penjelasannya setelah ditambahkan nanti arsitekturnya. Oke, sip. Kelompok, iya sama-sama. Kelompok ini oke. Terus selanjutnya kelompoknya kelompoknya Alfi, Arya, terus lalu Habib, PI sama Sandro. Ada? Ada perwakilan kelompok? Ada? Ada enggak? Satu pun masa enggak ada? Sandro ada kayaknya tadi, tak lihat. Ada, Bu. Ada? PI ada? Ya, Bu, ada, Bu. Oke. Apa namanya ini? Kalian kemarin ini ya, perpustakaan ya, kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Iya. Perpustakaan ini sudah oke sebenarnya ya. Tapi Ibu tanya lagi, berarti ini tidak dipaksa. Jadinya kalian tentukan, ini dipakai di satu perpustakaan atau banyak perpustakaan boleh daftar? Gimana? Satu, Bu. Satu. Cuma perpustakaannya kita aja, Bu. Oh, perpustakaan kita ya. Kita. Ya, kami, Bu. Ya. Perpustakaannya kalian maksudnya gitu ya. Oke, ini udah bagus, kalian sudah apa namanya? Sudah didetailkan lagi. Terus oke, minimal Android boleh ya, seperti ini. Silahkan. Kalian jadinya milih apa dong? Tersentral. Oke, bagus dah. Jadi mungkin di sini kalian apa namanya dirapiin dikit, maksudnya mana yang perlu dikotain ya, maksudnya mana yang mungkin punyanya perpustakaan dikotain,
Ya, jadi supaya tahu perpustakaan ini butuh di dalam perpustakaan berarti butuh apa aja, misalnya PC server, database itu misalnya sampai sini sampai sini kalian ini kan terus dituliskan berarti perpustakaan gitu ya. Terus sisanya berarti yang ke arah user. Oke, berarti kalau kalian sebut dia cuma pakai Android berarti ini aplikasi ya? Nggak ada versi webnya ya berarti? Iya, Bu. Ya, Bu. Aplikasi berarti ya? Iya. Ya, tapi kalau kalian rundingkan lagi, berarti yang kalian bikin ini adalah aplikasi ya, dengan kelompok, karena di sini adanya cuma Android 6.0, tapi kalau misalnya dia versi web, silahkan kalian berikan lagi yang ada PC-nya. Ya. Itu aja berarti ya. Nanti ini pasti kalau misalnya kalian tetap pakai aplikasi sampai akhir, berarti nanti prototipe yang ditampilkan juga berupa aplikasi ya, jangan tampilkan dalam bentuk web. Oke, itu ya. Sama penjelasannya ya, nanti jangan lupa penjelasannya yang ini, ya, arsitekturnya. Oke, ada pertanyaan? Kelompok? Nggak ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, sip ya. Mungkin pada bertanya, mungkin ada yang bertanya, Bu, kapan batasnya diperbaiki? Ya, silahkan kalian perbaiki. Ternyata minggu depan kan sudah jadwal UTS, tapi Ibu ndak ngambil yang minggu depan karena masih ada minggu depan 1 pertemuan lagi. Dan di pertemuan itu juga ada post-test. Ya, harap diperhatikan bahwa pertemuan minggu depan post-testnya bahannya adalah 3 aja, enggak sampai bahan yang minggu depan. Bahan yang minggu depan sampai UTS. Ya, jadi yang minggu depan itu yang belum dipost-testkan itu ada CBIS ya, Computer Based Information System. Terus habis itu arsitektur informasi sama yang hari ini yang metode pengembangan SI. Nah, itu yang jadi bahan untuk bahan untuk post-test. Nah, terus kalian berarti untuk UTS-nya masih minggu depan. Ya, masih minggu depannya lagi. Jadi, yang sudah diperbaiki di sini itu akan dikumpulkan sebelum UTS. Ya, atau pada hari UTS. Ya, nanti silakan dikumpulkan yang sudah diperbaiki, dijadiin satu semuanya, ya diatur serapi mungkin, terus dikumpulkan jadi satu file gitu ya. Maksudnya jadi satu dokumen gitu ya, satu PDF atau satu Word yang bisa kalian kumpulkan. Jadi mirip kayak makalah gitu ya, tapi makalahnya nggak perlu pakai kata pengantar bla bla bla, itu nggak usah, langsung aja ke tugasnya langsung ya, cuma dikumpulkan jadi satu. Ya, itu dia untuk pengumuman kuliah minggu depan. Dan tugasnya yang ini ya, yang baru lagi, yang metode pengembangan SI-nya. Oke, kita bahas nanti lagi kalau ada pertanyaan tentang itu. Kita ini dulu periksa tugasnya. Yang selanjutnya adalah ini punyanya Ahmad Faris, Dava, Monica, Vira, sama Winarti Solehani. Ada? Ada anggota kelompok? Hadir, Bu. Hadir? Oke. Ya, jadi di sini valuable life system kemarin itu ini ya, karena kalian pembelian komputer itu ya? Iya, Iya, yang awalnya itu yang komputer itu tapi kita ganti ke ini valuable life itu. Yang mana ini lagi? Beda lagi? Iya. Beda lagi dibanding yang minggu lalu? Enggak, kan kita udah ganti judul, Bu. Ganti judul? Iya. Yang valuable life system ini yang gimana? Yang fix-nya nih. Yang fix-nya udah ya? Iya. Oke. Jadi ini yang dilakukan apa? Yang di valuable?
Bentar yuk. Kenapa, Bu? Yang maksudnya yang SE valuable-nya ini yang kayak gimana? Yang kayak sistem apa namanya? Apa sih namanya? Yang kayak gimana? Yang gini apa? Sebentar. Tak baca lagi. Gimana maksudnya? Tak baca lagi. Jadi gini, apa namanya? Ini sistem informasi valuable life system ini kayak sistem penunjang apa? Sistem kehidupan gitu. Jadi nanti kita ngasih informasi kayak siapa yang apa ada yang kena corona di daerah kita atau bisa juga kayak konsultasi kalau misalkan ada ya untuk konsultasi ke dokter mungkin dia kena apa kayak apa dia udah gejala. Untuk pemantauan coronanya juga nih berdasarkan real time gitu, jadi ya. Berarti yang dia pakai adalah client server gitu ya? Ya. Ada nggak pihak terkait yang terlibat, kayak misalnya dokter, yang lainnya selain dokter mungkin? Ada yang ada. Apa namanya? Yang untuk bisnis obat ya, obat herbal. Oke, nah itu juga berarti bisa kalian tuliskan di arsitekturnya siapa saja user yang memang make ya. Maksudnya kalau dokter mereka membutuhkan arsitektur apa saja ya. Terus kalau misalnya yang lain, kalau pengobatan herbal berarti butuh ahli herbal, kira-kira siapa aja yang pakai ya. Itu ya berarti ya dari sisi dari sisi gambar rancangannya. Sudah ada penjelasan apa yang dipakai, ada ya, cuma maksudnya Ibu lebih fokus kepada maksudnya setiap user yang menggunakan arsitektur itu apa yang mereka bisa pakai ya, maksudnya minimal mereka misalnya punya apa ya, itu ya berarti ya catatannya untuk kelompok ini ya. Oke, sip. Terus habis itu selanjutnya. Oh iya Bu, Bagas sama nanya lagi Bu. Silakan. Untuk ini kan kita udah ganti judul. Nah untuk di tugas pertama yang kedua itu kita ganti juga. Iya dong. Ganti juga. Nanti kalian kayak yang tadi Ibu bilang itu kalian kumpulkan nanti sebelum UTS semuanya yang sudah, maksudnya yang sudah yang sudah fix ya, maksudnya yang sudah dikasih catatan, yang sudah yang sudah oke, pokoknya di situ semuanya ditulis dari awal sampai tugas yang terakhir ya. Ya, nggih Bu. Makasih Bu. Oke, ya sama-sama. Terus ini kelompoknya Marwati Mariam, Mediana, Sri Ratmanese, Widya Bayu sama Zia. Ada kelompoknya? Ada. Oke ya. Ini kan kemarin sudah ditanyain ya. Ini ada PC server, berarti karena ini dia dipakai cuma di satu gerai gitu ya? Iya. Iya benar ya. Jadi yang terhubung dengan internet kalau bisa misalnya mereka delivery gitu ya, kalau nggak salah ya. Oke, ini ya sudah oke. Dari sini mungkin kalian perlu perlu dikotain aja ya, dikotain aja berarti ya. Dikotain ini PC server, database-nya dikotain ya. Ini berarti punyanya gerainya ya. Ini berarti punyanya pelanggan gitu ya. Oke. Itu catatannya itu sama penjelasan nanti ya, penjelasan rancangan arsitektur informasinya. Oke, itu ya. Untuk catatan kelompok ini ada pertanyaan dulu?
Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke Udah. ya. Ya. Oke, sip. Terus ya sama-sama. Ada lagi yang belum dibacakan yang ngumpulin PDF? Ada enggak? Sisanya ada ini yang Word. Ada? Semua udah dibacakan yang PDF kelompoknya? Oke, sekarang kita beralih ke yang ngumpulin pakai Word. Ngumpulin pakai Word ini ada Galang, Indradi, lalu Diki, lalu Rizky, Pangeran. Ada kelompok? Ada ya? Oke. Di sini ini yang dibikin apa ya? Kemarin lupa, Ibu. Ya, sistem informasi buat survei penyakit gitu. Survei penyakit. Oke, survei penyakitnya seperti apa? Ucup. Ada yang bisa jawab? Anggota kelompok? Gimana? Berarti ini seperti yang dijelaskan gini ya? Ada dokter, terus ada apa namanya? Server, apotek gitu ya maksudnya ya? Yep. Benar? Benar begitu? Iya. Benar ya? Oke, nah kalau yang dimaksud begitu, berarti ini sudah disediakan ada komputer untuk dokter, keuangan, dan obat. Oke, ini berarti dia ada di satu tempat atau gimana? Boleh mereka di berbagai tempat? Gimana? Halo? Guys, masa satu pun nggak ada yang mau menjawab Ibu nih? Galang, mana Galang? Gimana, Bu? Iya. Nah, Boleh di berbagai tempat. boleh di berbagai tempat Ya, berarti. ada cabangnya. Boleh, berarti di berbagai tempat ya. Oke, kalau boleh di berbagai tempat, berarti ini dipikirkan lagi ya, apakah dia pakai LAN atau enggak. Ya, karena kalau LAN berarti kan mereka berada di satu tempat. Ya, jadi perlu dipikirkan kalau memang perlu diganti, berarti kalian ganti dengan internet. Oke, itu ya. Iya, Bu. Oke, udah ada penjelasannya sedikit. Terus ini boleh ditambahkan nanti kalau misalnya ingin ditambahkan jenis arsitektur udah oke. Ya udah cukup itu ya. Itu untuk kelompok ini, kelompok chopper. Ya, jadi kalau misalnya mereka di berbagai tempat ya udah pasti apa namanya? LAN-nya diganti dengan internet mungkin. Oke? Ada pertanyaan? Kelompok? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita berpindah ke kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya, oke. Sebentar. Ini kelompoknya tadi udah. Ini kelompoknya Ahmad Azmi, Ardi, Sumiati, Aprilia. Ada? Ada, Bu. Saya sendiri. Ada. Saya sendiri. Sendirian aja. Iya, Bu. Ada yang masuk kayaknya. Masa ada yang masuk? Nah, ini belum lengkap nih ya. End user computing-nya belum. Terus Iya, Bu. Sampai nomor 2. Nanti penjelasan desentralisasinya juga. Ini berarti yang di koperasi kemarin. Saya masih bingung, Bu. Nomor 2 itu mau jelasin atau enggak. Soalnya udah jelas, makanya saya udah jelasin. Yang penting dijelasin. Maksudnya penjelasannya tuh lebih ke arah yang kalian bikin. Jangan penjelasan dari desentralnya. Kalau itu kan udah ada pastinya ya. Maksudnya yang dari yang kalian bikin gitu. Berarti dia ini digunakan untuk siapa, oleh siapa, dan lain sebagainya itu ya. Jadi di dalam koperasi misalnya membutuhkan server apa, itu juga bisa dijelaskan di nomor 1. Ya.
Ini Ya, udah Bu. oke sih dari rancangan. Terus nanti tinggal ditambahin aja berarti ya sama arsitektur dan end user-nya. Oke? Itu untuk nomor 3 itu boleh dikosongin enggak, Bu? End user. Pasti kan ada yang make end user Oh, computing-nya. iya. Ya? Ya, Masa kalau ya, nggak ada yang make, ngapain dibikin sistem ya, informasi? Bu, ya. Ya? Oke. Ya, Bu. Dijelasin nih. Paling nggak satu aja yang ada di end user computing. Ya? Oke, baik, Bu. Ya, Bu. Oke, ada lagi kelompok yang belum dibacakan? Sudah semua? Ada yang merasa belum? Belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua syukur. Kita sekarang ke materi, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi? Materi hari ini yaitu metode pengembangan sistem informasi. Ada yang ditanyakan? Ibu menanya yang masalah SI yang tadi. Itu misalnya yang kita buat itu web sama aplikasi itu beda rancangan arsitekturnya? Beda. Maksudnya rancangan arsitekturnya. Kalau rancangan arsitekturnya sama aja, cuma kayak tadi misalnya yang web, berarti yang web kan misalnya dia akan membukanya bisa dengan dua kan, bisa dengan PC, bisa dengan smartphone. Sedangkan kalau aplikasi kan otomatis dia hanya bisa dibuka oleh smartphone aja. Kalau PC berarti kan dia butuh butuh launcher gitu ya, butuh yang bisa membaca baca Android-nya misalnya, atau membaca codingan ininya ya. Kalau dari sisi itu nanti berpengaruh ke prototipe-nya. Ya, jadi terserah sih, kalau misalnya web berarti dia lebih lebih umum karena bisa dibuka di HP, bisa dibuka di bisa dibuka di laptop. Tapi kalau aplikasi lebih ke HP berarti arahnya. Ya, bukan ke PC. Itu aja sih perbedaannya. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan untuk ini yang metodologi pengembangan sistem, mungkin kalian masih bingung nanti untuk menentukan apa metode pengembangan sistem yang harus kalian pilih. Silakan. Ibu. Perbedaannya aja yang masih kurang paham itu, perbedaan signifikannya itu kayak gimana aja? Antara yang mana misalnya? Ya, Bu, masih belum bisa ngebedain gitu semuanya. Metodenya itu kayak gimana aja? Oke, yang di sini metode yang kita pilih, maksudnya kalian jangan pilih, kita tidak akan fokus ke metode yang nomor 1 dan 2, karena ini juga nanti akan dipakai ya, nanti data ini kalian akan membuat IR-nya sedikit gitu ya. Nomor 1 juga nanti akan digunakan. Nah, kita lebih fokus ke yang nomor 3 ini, yang preskriptif metodologi. Nah, di preskriptif ini kan dibagi lagi ya. Ada struktural design, ada rapid ya, dan ada agile. Nah, yang struktural ini kan kalian bisa lihat contohnya di situ ada waterfall, ada SDLC, ada paralel ya. Jadi di situ kalian bisa lihat bahwa yang mereka lakukan di dalam struktural design itu adalah yang terurut ya. Mereka lebih di metode-metode ini dia lebih berurutan. Kayak maksudnya yang dilakukan adalah SDLC ini adalah linear. Jadi dia tidak bisa ya, misalnya dari satu fase ke fase yang lain dia tidak bisa lompat. Ya, jadi kalau di sini dari konsep, terus user research, feasibility, sampai support. Nggak boleh dari konsep terus tiba-tiba langsung ke arsitektur desain, tiba-tiba test and release. Nggak boleh. Jadi kalau ada di structural design, dia harus mengikuti semua langkah yang ada di sini.
Ya, kalau nggak mengikuti berarti dia bukan SDLC, bukan waterfall, bukan paralel, ya. Jadi bukan itu. Nah, itu dia. Kalau dari sisi dari sisi apa namanya? Yang kalian lihat di sini struktural. Ya, jadi ini juga yang waterfall ini ya, itu yang ada di Ibu jelaskan sedikit di apa namanya di videonya bahwa waterfall ini sering terjadi kesalahpahaman di sini. Kenapa? Karena kalau dipikir ya, waterfall itu dari katanya aja yang dia diartikan adalah air terjun, di mana air terjun itu berarti dia turun ke bawah, nggak mungkin dia bisa naik ke atas. Ya, jadi di sini itu yang sering jadi salah pengertian karena dianggap waterfall ini bisa kembali ke fase sebelumnya. Ya, sebenarnya dia bisa kembali ke fase sebelumnya, tapi asal jangan terlalu jauh kembalinya. Ya, tadi itu juga sudah Ibu jelaskan di apa namanya di videonya. Ya, jadi dari sini sebenarnya ya dari semua metode pengembangan sistem yang dilakukan itu hampir sama, hanya namanya aja yang agak-agak berbeda. Kayak misalnya sistem engineering di waterfall, di SDLC namanya adalah misalnya konsep. Ya, padahal yang dilakukan adalah sama saja. Ya, analisis, desain, code, testing, dan maintenance itu kalau di waterfall juga harus dilakukan secara sequential. Sequential adalah secara berurutan dan linear atau lurus. Ya, jadi itu dia. Ya, ini waterfall. Makanya itu sering banyak banget ya kakak-kakak tingkat ya yang senang sekali memang menggunakan waterfall ini, padahal belum tentu yang mereka gunakan dalam metode pengembangannya adalah waterfall. Ya, terlihat seperti waterfall, padahal kadang-kadang mereka lompat-lompat. Misalnya dari analisis langsung coding, atau jangan-jangan coding dulu baru ke analisis. Ya, sering terjadi seperti itu. Nah, ini yang dari waterfall. Kalau dari paralel, nah yang paralel ini sesuai juga dengan namanya ya, paralel ini dia itu tetap sama aja ya, tetap fasenya sama, ada planning, analysis, design, implementation, dan sistemnya. Tapi di dalam paralel ya, ini yang waterfall gitu ya, lurus aja. Kalau yang paralel dia bisa membagi ya, membagi satu fase ke dalam beberapa tim. Jadi sebenarnya paralel ini lebih dibutuhkan oleh yang timnya besar. Ya, jadi misalnya dari sisi dari fase analisis dia selesai ya, maksudnya atau dia satu aja timnya. Nah, pada saat dia desain mereka membagi pekerjaan itu menjadi beberapa fase ya, atau menjadi beberapa tim di sini. Ya, sehingga bisalah jadi lebih cepat. Ya, jadi kelihatan dia paralel kan di sini, fase desain ini dia paralel, implementation juga paralel. Terus baru dijadikan sistem yang sudah jadi. Ya, itu dari sisi paralel. Nah, kalau yang nomor 2, yang tadinya struktural, kalau struktural tuh memang dia lebih lama, tapi apa yang didapat kelebihannya? Ya, lebih detail dalam mendefinisikan sesuatu atau mendefinisikan kebutuhan dari customer. Nah, sedangkan yang rapid ya, kalian kan sudah sering dengar sekarang istilah rapid. Rapid itu berarti cepat. Ya, berarti rapid application development. Nah, berarti yang diinginkan adalah sesuatu development yang cepat. Nah, yang cepat seperti apa? Berarti yang cepat itu bisa dia ini ada pace. Pace ini RAD juga, prototyping, throwaway, dan spiral model. Nah, di sini memang yang paling terkenal adalah yang prototype. Ya, yang prototyping ini, metode prototyping ini, dia lebih memberi apapun yang diinginkan oleh user. Ya, jadi kalau misalnya user dia menginginkan untuk menginginkan sesuatu yang cepat, ya bisa kita pakai developnya adalah prototyping ini. Gimana caranya? Biasanya kita bisa melakukan dengan ngomong langsung atau misalnya dengan
nyoret-nyoret di kertas, nanti yang akan kita bikin seperti ini. Ya, kita kasih ke user. User oke, ya udah kita langsung bikinin. User nggak oke, berarti kita coret-coret lagi, dan lain sebagainya. Sampai gitu terus, sampai user oke. Ya, kalau user udah oke, ya udah. Berarti kita akan langsung membuatkan sistemnya. Ya, ini bisa dilihat. Analisis, design, implementation itu jadi satu. Baru dibuatkan sistem prototype. Ada implementation dan ada sistemnya. Jadi begitu terus yang prototype ini. Jadi prototype ini cocok memang untuk yang menginginkan develop yang cepat, ya. Yang maksudnya yang segera atau segera jadi, dan yang pastinya prototyping ini fokus terhadap keinginan customer. Selain keinginan customer tidak dibuatkan. Ya, misalnya kita mikir, kayaknya perlu deh mereka ini. Ya, misalnya kita mikir gitu tuh, tanpa persetujuan customer kita nggak boleh buatkan. Itu prototyping. Jadi kalau customer bilang oke, kita butuh itu, ya udah berarti baru buatin. Tapi kalau nggak ada persetujuan customer, bukan masuk ke dalam metode prototyping. Ya, jadi prototyping ini yang dibutuhkan adalah satu, karena yang dia lakukan adalah membuat keinginan customer, maka yang di dalam metode prototyping ini butuh satu kesatuan user. Ya, misalnya contoh, kita akan membuatkan sistem informasi pariwisata misalnya. Berarti kita butuh customer yang suka berwisata. Ya, entah itu kita lakukan dengan memberi kuesioner, terus kita observasi mereka, ya. Jadi kita harus punya satu customer, ya. Tidak boleh tidak ada satu kesatuan customer, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, itu dari sisi prototype. Spiral juga mirip, ya. Jadi dia tapi lebih detail, ya. Lebih detail kalau di spiral model. Nah, yang terakhir itu yang agile. Agile ini memang yang sangat berkembang di sekarang. Semua orang menginginkan bisa menggunakan agile development karena dari namanya dia tangkas, dia lincah, gitu ya. Kenapa? Ya karena dia bisa membuat dengan waktu yang cepat. Terus timnya sedikit. Terus habis itu dia bisa bisa diganggu-ganggu kapanpun. Ya, maksudnya tuh kalau programnya berantakan, customer bisa bisa protes mau di awal, di tengah, sampai di akhir pembuatan pun bisa. Ya, jadi agile ini memang development yang betul-betul juga customer oriented. Ya, jadi nanti pada saat kalian menentukan ya kira-kira mana yang paling pas untuk kalian berikan atau untuk kalian jadikan metode pengembangan sistem, ya, entah itu dari agile, dari ekstrim, ya. Kalau udah berani ke sana berarti otomatis yang dibuat adalah yang lebih kompleks. Maksudnya yang lebih berarti mau diganggu, mau dan bisa melakukan yang lain, ya. Jadi itu ada di agile metodologi. Nah, ya berarti agile itu juga bisa extreme programming, bisa scrum, ya, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan terkait metode? Mungkin gimana? Ada sanggahan mungkin terkait metode? Nggak ada? Mungkin kalian mikir, gimana sih Bu caranya supaya pas metode yang kita pilih, ya? Itu kalian bisa lihat di slide ini. Ya, jadi pertimbangan pemilihan metodologi kalian bisa lihat dari kejelasan kebutuhan pengguna. Ya, jadi itu tadi makanya Ibu selalu tanya, user yang pakai siapa? Berapa banyak? Mereka butuh kayak gimana? Yaitu makanya Ibu selalu tanya seperti itu karena perlunya penjelasan mengenai user yang
akan memakai sistem. Ya, jadi kalau usernya banyak, yang dikerjakan kompleks, berarti mana yang paling pas? Ya, itu dari sisi user. Dari penguasaan teknologi, kita anggap saja yang sudah kalian bikin di arsitektur informasi itu sudah terpenuhi semua. Itu udah oke lah ya. Nah, terus dari sisi tingkat kerumitan sistem yang akan dibangun, tadi itu juga semakin kompleks, semakin kompleks yang kalian bikin, ya, sistem informasi yang kalian buat semakin kompleks, berarti kalian juga membutuhkan analisis dan desain yang sangat hati-hati. Berarti nggak cocok kalian pakai yang metode cepat. Ya, jadi kalian perlu menganalisis lagi desain yang seperti apa dan lain sebagainya. Itu. Terus tingkat kehandalan sistem. Jadi handal nggak kira-kira nanti sistem, ya. Jadi ini juga bukan pilihan ya, bukan pilihan yang baik menggunakan prototipe juga. Kalau sistem kalian semakin handal, semakin cepat, semakin lincah, berarti yang paling cocok adalah metode agile, atau maksudnya kehandalan sini adalah yang diinginkan adalah sistem yang terupdate, sistem yang setiap saat bisa ngupdate informasi dan lain sebagainya, berarti bukan metode prototipe yang cocok untuk itu. Ya, terus yang terakhir adalah waktu di sini ya. Waktunya di sini waktu pelaksanaan pengembangannya. Nah, kalau misalnya kalian punya keleluasaan waktu, bisa melakukan analisis dan desain lebih panjang, berarti itu lebih mungkin ke arah struktural design. Tapi kalian misalnya harus butuh waktu yang cepat, dan maksudnya sesuai dengan customer oriented, ya silahkan pilih yang prototype. Ya, dan terserah nanti kalau misalnya sudah sanggup untuk melakukan metode agile, ya boleh juga metode agile. Ya, sebenarnya masih banyak metode-metode yang lain selain yang sudah Ibu sebutkan di sini. Ya, ini bagian umum aja ya. Nanti kalian akan dapat lagi di RPL, akan dapat lagi di PPL, ya itu nanti dari sisi metodenya. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita Ibu jelaskan langsung tugasnya aja. Ya, tugasnya untuk minggu depan adalah sama ya, metode pengembangan sistem yang kelompok Anda pilih itu yang seperti apa. Ya, jadi tentukan metode pengembangan sistem yang paling cocok untuk sistem informasi yang Anda buat. Nah, sebenarnya tidak menutup kemungkinan menggunakan dua metode, tapi lebih baik pakai satu metode aja menurut Ibu di sini, ya, dan berikan alasan memilih metode tersebut. Udah, itu aja pertanyaannya. Jadi, kalian harus hati-hati memilih metode pengembangan sistem yang paling pas untuk untuk sistem yang akan kalian buat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kalau gitu. Ya. Bu, mau nanya, Bu. Untuk post-testnya tadi itu dari mana, Bu? Kurang jelas. Untuk post-test berarti minggu depan post-testnya itu ada 3 materinya ya. Materinya CBIS, terus arsitektur, sama sama metode pengembangan sistem. Nah, terus ada lagi satu materi terakhir untuk bahan UTS minggu depan, yaitu prototyping. Prototypingnya bukan ke arah pengembangannya, tapi ke arah kita gimana cara menampilkan prototype yang bagus ke pelanggan. Itu materi minggu depan. Terus post-testnya seperti itu, dan UTS-nya berarti di minggu kedua, seminggu setelah
seminggu setelah ini. Seminggu setelah post test, berarti seminggu setelah minggu ke-7 ya. Itu yang UTS, bahan UTS dari awal, dari materi 1 sampai materi 7. Nah, terus kalau kemarin di kelas sebelah ada yang nanya, Bu, gimana, kan Ibu pesan, kalian di UTS silahkan jangan sampai berbuat curang. Itu aja pesan Ibu ya kalau di ujian. Gimana Bu, gimana curang itu yang seperti apa? Ya pokoknya berbuat curang, ya maksudnya kelihatan kalian mungkin bekerja sama dalam mengerjakan soal, nilainya mirip-mirip, kerjanya dari tempat yang sama dan lain sebagainya, itu bisa dipantau dari histori. Nah, kalau buka slide boleh Bu, silahkan. Kalau mau buka slide boleh, asal ingat waktu. Ya, misalnya ingat waktunya, nanti kasihkan cari jawaban, waktunya habis. Ya, itu aja sih kalau dari sisi ujian. Tapi kalau dari post test minggu depan, itu materinya yang 3 itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? UTS-nya itu kita berjadwal atau enggak jadinya, Bu? Insya Allah berjadwal, ya. Nanti akan diberitahukan kemudian, ya. Nanti pasti Ibu umumkan gimana enaknya UTS-nya. Oke, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Siang, Bu.